Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mempresentasikan salah satu proposal Abrimas dari program hibah kebijakan MBKM Universitas PGRI Madiun tahun 2021 dengan judul Diseminasi Teknologi Bioklinisida sebagai agen bioremediator tanah tercemar residu pestisida di Desa Pondok Doro, Kabupaten Magetan. Untuk tim sendiri ada saya, Ibu Pujiati, dengan kepakaran mikrobiologi, Ibu Sri Utami, dan juga Bu Ani, dan terakhir ada Bapak Muas Kito Ardi. Dan kita juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, untuk lokasi dan mitra, jadi lokasi kita ini ada di Kabupaten Magetan. Untuk mitra sendiri, di sini kita melibatkan kelompok Tani Mulyo Sejati yang diketuai oleh Bapak Pamuji Rahayu. Dari gambar ini bisa terlihat ya bahwa pemukiman di sini sangat padat penduduk dan desa ini berada di kaki Gunung Lawu, yang mana produktivitas utama pertanian di sini adalah dari kelompok sayur mayur. Nah, adapun permasalahan yang ada di desa ini antara lain banyak sekali ya melihat potensi dan permasalahannya. Untuk potensi yang ada, desa ini didominasi oleh petani sayur, yang mana petani sayur ini cara untuk merawat sayuran di sini membutuhkan pestisida yang sangat tinggi ya. Oleh karena itu, permasalahan terkait residu pestisida yang tinggi yang menyebabkan kesuburan tanah menurun ini sangat benar-benar menjadi permasalahan utama di desa ini. Yang kedua, suplai pupuk yang rendah di Kabupaten Magetan karena pupuk yang mahal. Terus 3, kerusakan lingkungan yang berakibat pada menurunnya kualitas pertanian. Jadi berdasarkan hasil survei, sebelumnya mereka pada satu siklus itu bisa panen sekitar 6-7 kali, sekarang hanya sekitar 4-5 kali karena kualitas tanah yang menurun, pH-nya yang menurun seperti itu. Nah, selanjutnya menurunnya kepercayaan terhadap komoditas sayuran hasil pertanian sendiri. Jadi kalau hasil observasi, mereka itu sudah nggak percaya sama produk mereka sendiri karena mereka itu terlalu sadar berapa jenis pestisida yang mereka tambahkan, sehingga mereka mau memakan komoditasnya sendiri itu udah nggak tega seperti itu, karena mereka benar-benar paham berapa banyak pestisida yang mereka tambahkan sehingga berakibat pada menurunnya kualitas tanah seperti itu. Nah, dari judul di atas saya mengangkat tema spesifik yaitu terkait residu pestisida. Jadi residu pestisida ini merupakan masalah utama di desa ini. Hal ini disebabkan karena jumlah pestisida yang tertinggal di tanah itu sangat berlebih ya, sangat berlebih sehingga menurunkan kualitas tanah. Nah, pestisida ini tidak terdegradasi sehingga terakumulasi di tanah sehingga bisa mengganggu keseimbangan lingkungan dan menurunkan pH dan kesuburan tanah. Nah, berdasarkan potensi, permasalahan, dan kelayakan tim pengusul, maka kami mengusulkan program Abrimas ini dengan judul Diseminasi Teknologi Bioklinisida sebagai agen bioremediator tanah tercemar residu pestisida di Desa Pondok Doro Magetan. Kalau dipilah satu-satu terkait potensi, karena kita sudah bermitra dengan desa ini, kita sudah menjalin kerjasama 5 tahun yang lalu di desa ini, bahkan banyak sekali teknologi yang sudah diterapkan di sini. Kita juga sudah bekerja sama, kami menurunkan dosen dan mahasiswa di desa ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan terakhir, tema yang kita angkat ini adalah tema ini karena sebelumnya kami sudah melibatkan mahasiswa untuk melakukan riset desa di desa ini, dan hasil dari riset desa ini kita diseminasikan kembali ke desa ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa ini. Jadi kita sudah menerjunkan 2 skema untuk mengatasi permasalahan di desa ini. Yang pertama, kita sudah melalui proses riset yang mana sampel kita ambil dari desa ini. Yang kedua ini hilirisasi riset yang mana kita mau mendiseminasikan hasil riset yang telah dilakukan dosen dan mahasiswa kembali ke desa ini. Nah, selanjutnya juga kelayakan tim pengusul ini juga sangat relevan. Jadi tim pengusul dari bidang mikrobiologi dan juga kebijakan dari perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi sudah mengimplementasikan kebijakan MBKM. Nah, dari sinilah kita pengen mendiseminasikan hasil riset desa yang sudah kami lakukan menjadi program Abrimas di desa ini.
Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa solusi untuk mengurangi pestisida itu salah satunya kita bisa menggunakan pestisida nabati dan juga bisa menggunakan mikroba pendegradasi pestisida dan juga biofertilizer. Nah, apa sih mikroba pendegradasi pestisida? Jadi teknologi yang akan kita terapkan ini adalah kita sebut sebagai bioklinisida, yaitu formula mikroba pendegradasi pestisida. Jadi bioklinisida ini merupakan formula mikroba pendegradasi pestisida yang ditemukan oleh tim riset dosen dan mahasiswa prodi yang diambil dari sampel tanah ini, dan mereka sudah menemukan 18 isolat mikroba potensial yang mampu mendegradasi pestisida berlebih yang ada di tanah. Mereka sudah mengukur jumlah pestisida yang hilang dengan treatment itu sudah hasilnya luar biasa, penurunannya bisa sampai 90% dari pestisida yang ada di tanah. Nah, ini adalah gambaran teknologi yang kita diseminasikan. Jadi ini prototipe teknologi yang ada. Jadi riset ini dimulai program ini dimulai dengan riset mahasiswa di tahun sebelumnya. Mereka sudah mengambil sampel dari desa ini. Ini adalah mitra kami, Pak Pamuji, sudah mengambil sampel di desa ini. Mereka sudah membawa di lab untuk diisolasi, dikarakterisasi, diuji potensi, dan mereka sudah menguji potensi formulanya, kemudian sudah diperbanyak, dan pada kegiatan program ini adalah waktunya untuk mendiseminasikan hasil riset ini ke masyarakat, dan siap riset ini siap diterapkan ke masyarakat melalui program kebijakan MBKM ini. Nah, untuk rencana pelaksanaan program itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita akan mensosialisasikannya, yang kedua kita akan melakukan pelatihan, produksi, dan juga aplikasinya ke lapangan, dan yang ketiga kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk output program yang kami rencanakan, yang pertama itu adalah MOA, karena kita sudah punya MOU, terus yang kedua kita punya teknologi tepat guna yang kita sebut sebagai bioklinisida, terus kita juga mau publikasi di jurnal Sinta 2, yaitu jurnal Engagement. Kita juga berencana untuk mematenkan formula mikroba kita, yaitu bioklinisida. Terus yang selanjutnya kita bisa menyediakan biofertilizer secara mandiri ya, karena bioklinisida ini juga bisa berfungsi sebagai biofertilizer. Jadi permasalahan pupuk yang sangat minim, yang sangat mahal di sana itu bisa diberikan solusi, salah satunya dengan bioklinisida ini. Dan yang terakhir tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan mitra. Oh, ini sudah. Nah, yang terakhir, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.